Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Junidi Zidane, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarikasim Riau. Yang dalam hal ini kita akan membahas mata kuliah Sistem Basis Data di semester 4. Langsung saja kita masuk kepada pengertian dan menu-menu apa saja yang akan kita bahas. Pertama kita akan membahas itu pengantar VL atau SQL, apa itu VL dan SQL. Yang kedua kita akan membahas variabel, tipe data dan statement, penjelasan dan penggunaannya. Yang terakhir kita akan membahas retrieving data dan transaksi control statement. Dan setiap ini kita akan melakukan demo ya pada command line atau run SQL. Terlebih dahulu kita akan masuk pada pengantar VL atau dan SQL. Procedural language atau structural query language atau PL atau SQL adalah generasi keempat for generation language dari bahasa pemrograman di mana merupakan sebuah pergabungan antara bahasa pemrograman prosedural PL dan SQL syntax. Berbeda dengan SQL yang hanya mementingkan bagaimana mendapatkan hasil. Dengan PL atau SQL juga akan diketahui bagaimana proses untuk mendapatkan hasil tersebut, dikarenakan PL atau SQL merupakan bahasa prosedural. Maka statement atau sintaks yang digunakan sangat bergantung dari jenis bahasa yang diadopsi. Dalam PL SQL dapat digunakan perintah untuk memanipulasi data yang ada dalam database MySQL ataupun Oracle dan membentuk pemrograman terstruktur dalam memproses data. Pada VL SQL ditambah beberapa hal yang dikenal pada dunia pemrograman seperti variabel, loop itu perulangan, pemasaran kondisi, if, operasi kursor, modularisasi, dan hal-hal lainnya. Semua tambahan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja operasi SQL pada database sehingga manfaat dari kehandalannya menjadi maksimal. Dan adapun beberapa keuntungan dari EL dan SQL ini, yang pertama itu structural block. Block terdiri dari blok kode yang dapat bersarang atau netes dalam satu sama lain. Setiap blok membentuk unit tugas atau modul logis. SQL dapat disimpan dalam database yang digunakan kembali. Yang kedua itu performa yang tinggi. Performa yang tinggi ini dapat mengirim blok pernyataan ke database yang secara signifikan mengurangi lalu lintas antar aplikasi dan database. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi memungkinkan user menulis kode ringkas untuk manipulasi data, sama seperti bahasa sorting file dan membaca, mengubah dan menulis data dalam file SQL dapat query, transport, update data dan dalam database. Yang keempat itu penanganan kesalahan. Penanganan kesalahan mengecualikan teranggap tindak tertentu di dalam tergantung pada jenis pengecualian atau dapat ditampilkan pada pengguna dengan pesan pengecualian di sini biasanya disebut sebagai exception. Yang kelima yaitu support untuk mengembangkan aplikasi web. Support mengembangkan aplikasi yang berbasis web. Memungkinkan pengguna membuat aplikasi yang menghasilkan halaman web langsung dari database, memungkinkan pengguna untuk membuat database berada di dalam web dan membuat data back office dapat diakses di internet. Yang selanjutnya yaitu skalabilitas. Skalabilitas ini adalah subprogram meningkatkan stabilitas dengan memusatkan pemrosesan aplikasi pada server database. Fasilitas shared memory dan server memungkinkan database mendukung ribuan pengguna bersamaan pada satu node. Yang terakhir, manageability.
Baiklah, kita akan masuk kepada demonya. Kita akan membuat animus block. Sudah kita buka command line. Misalnya kawan-kawan mau menggunakan run SQL, bisa. Kita akan masuk ke MySQL-nya terlebih dulu. Nah, ini kita akan mengkonekkan dengan user atau skema yang telah kita buat. Di sini saya akan menggunakan skema yang telah saya buat. Ya, sebenarnya penulisannya ini tidak tergantung pada kapital atau tidaknya. Kawan-kawan bisa menggunakan tulisan kecil. Selanjutnya kita akan membuat yaitu animus block. Begin. Selanjutnya kita akan buat outputnya, yaitu Assalamualaikum Junaidi. Jangan lupa koma, yang kita akhiri dengan N, dan kita tutup dengan garis miring. Tulisannya titik koma ya, enggak titik 2. Jadi kita ulang. Hasilnya seperti ini, karena servernya belum outputnya tuh belum on. Jadi kita akan setnya terlebih dulu. Server output on. Lalu kita ketik ulang. Maka keluar outputnya seperti ini, Assalamualaikum Junaidi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas itu variabel, tipe data, dan statements. Pada PL atau SQL ini terdapat yaitu deklarasi variabel. Setiap variabel yang akan digunakan dalam program PL atau SQL harus terlebih dahulu dideklarasikan. Di bawah ini terdapat sintak dasar untuk deklarasikan variabel di PL SQL. Contohnya itu kita bikin nama variabel, habis itu konstannya itu mau tipe datanya apa. Selanjutnya tipe data, misalnya kalau mau pakai tipe data varchar atau integer, number, dan lain-lainnya. Habis itu selanjutnya ini inputannya itu not null aja dulu. Habis itu ini untuk memasukkan inputan, nilainya default atau nilai awal. Yang selanjutnya itu inisialisasi variabel. Ada dua cara dalam memberikan nilai variabel pada PL SQL, yaitu satu menggunakan achievement operator seperti ini, titik 2 sama dengan. Yang kedua menggunakan keyboard default seperti ini. Kita akan hanya memanggil dari tipe data sebelumnya. Sebagai contoh, ini ada nama variabel p nama, ini adalah tipe data ya, dan ini adalah operator atau nilai dari p nama. Selanjutnya di sini adalah p jurusan, ini tipe data ya varchar, dan ini defaultnya untuk menggambarkan outputnya yaitu teknik informatika. Nah, selanjutnya itu yang ketiga variabel scope. Ada dua macam tipe variabel pada program VL atau SQL.
Ada dua macam tipe variabel pada program PL SQL, yaitu yang pertama global variable, variabel yang dapat diakses oleh seluruh blok di dalamnya. Dua local variable, variabel yang dapat diakses hanya oleh blok itu sendiri tanpa parameter. Selanjutnya variabel yang query, Anda dapat menyimpan hasil sebuah query SQL ke dalam variabel yang telah ditentukan. Nah, kita akan menjalankan demo pada CMD. Ke connect, terlebih dahulu kita akan men-set server outputnya tuh on. Setelah seperti ini, kita akan membuat declare-nya. Kita akan menggunakan variabel salam, lalu tipe data, datanya kita menggunakan varchar 2 dengan ukuran 20. Selanjutnya kita bikin begin salam. Jadi kita akan masuk kepada apa ya, outputnya titik 2 sama dengan titik 1 karena dia pacar. Buat assalamualaikum. Jadi kita akan DBBMS-nya. Lalu di end error kita clearkan aja dulu, clear lagi, clear di salam varchar error klik. Inilah kalau saya ketik di CMD. Kalau dia pakai editor, kita mengubahnya di notepad saja, di mudah. Assalamualaikum Junaidi. Assalamualaikum. Jadi errornya itu kita bikin assalamualaikum Junaidi di awal ya kan, itu lebih dari 20. Nah, kita bikin assalamualaikum saja, errornya di situ. Nah, akan keluar seperti ini outputnya assalamualaikum. Lalu kita akan mengubahnya dengan edit. Nah, akan ubah di sini. Setelah kita bikin ya dari salam 2 kita bikin ya value tipe datanya itu 50. Kita akan bikin sini ini di kita save, kita runkan. Karena akan keluar hasilnya assalamualaikum Junaidi. Selanjutnya dengan cara menggunakan prosedur.
Kita masuk ke edit. Nah, di sini declare tidak digunakan lagi. Kita akan ganti dengan delete or replace. Prosedur. Panggil AS. Lalu kita save. Nah, prosedur telah terbuat. Ini kita akan melakukan pemanggilan pada prosedur ini dengan cara execute panggil. Nah, dia lakukan memanggil prosedur panggil. Jadi hasilnya keluarlah value-nya assalamualaikum seperti ini, assalamualaikum Junaidi. Selanjutnya kita akan membuat prosedur menggunakan parameter. Ini kita akan panggil. Kita akan membuat sini panggil 2. Panggil 2 dengan salam 2 dan tipe data voucher 2. Selanjutnya kalau kita membuat ini saja, nanti dia akan kosong. Kita kasih nilai defaultnya yaitu silakan isi dulu. Akan isi dulu, dan ini kita hapus. Karena kita menggunakan parameter, jadi ini dihapus. Lalu kita save. Nah, prosedurnya sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita coba pemanggilannya. Execute. 2. Maka akan, kalau sebelumnya kita tidak isi parameternya, jadi akan keluar nilai defaultnya itu silakan isi dulu. Tapi kalau kita isi, dengan isi dengan assalamualaikum ini maka akan keluar outputnya itu assalamualaikum Junaidi. Selanjutnya kita akan membuat prosedur untuk mencari perkalian A kali B. Kita bikin create, kita edit saja. Oke, prosedur perkalian in number. Coba dulu kita ini hapus ya. B C number. Selanjutnya begin. Sini outputnya A kali B. Maka outputnya hasilnya C. Kita simpan. Selanjutnya kita akan membuat pemanggilan untuk prosedur ini.
execute perkalian. Nah, dan kita akan masukkan nilai A dan nilai B. Nilai A nya 6, nilai B 8. Nah, maka hasil dari 6 kali 8 yaitu 48. Selanjutnya kita akan membuat dia di parameter ini ada in-nya dan ada outputnya. Kita pilih edit saja, C out number. Ini kita hapus. Sini kita hapus juga. Kita save. Dan karena prosedur data terjadi terbuat, maka kita akan buat untuk pemanggilannya itu deklarasi kembali hasil kalau jumlah number. Yang ini jumlahnya nanti adalah jumlah C ini. Begin. Nah, di sini tidak akan menggunakan ini lagi. Jadi kita akan hanya memanggil ini parameter perkalian ini saja. Lalu kita isi 6, 8, lalu di BMS kita kasih nilai defaultnya jumlah. Lalu kita N. Ya, kita kekurangan di bagian perkaliannya ini, yaitu jumlah saja. Declare jumlah perkalian. Jadi nilai jumlah tadi kita panggil jumlah error kembali errornya typo.
usahakan jangan ada tipu. Nah, maka jumlahnya adalah 48, sama seperti tadi. Bila selanjutnya kita akan membuat menggunakan statement. Dalam kali ini kita akan menggunakan skema HR. Terlebih dulu kita disconnect-kan skema yang tadi. Disconnect, habis itu kita connect-kan ke skema HR. Setelah connect, kita akan melakukan pengecekan dulu nama tabel dan tabel mana saja yang kita akan gunakan. Kita akan menggunakan tabel begins. Setelah seperti ini, lalu kita akan buat menggunakan anonymous block. Declare, kita set dulu set server output on. Selanjutnya kita edit saja. Declare nama daerah, dengan menggunakan data coba 20. Kemudian select region name itu form nama tabelnya regions. Ini kita bikin outputnya. Dan nama daerahnya adalah defaultnya, kita panggil label daerah. Ini kita gunakan dengan declare seperti ini. Jadi kita jalankan. Maka dia kata pil error karena dia akan mengulang banyak dari tabel tersebut. Jadi kita akan menggunakan editing di sini. Kita menggunakan where di sini, isi where region ID 3. Lalu di sini kita akan berubah region name, regions, region name, PCP. Baru kita coba jalankan. Maka keluar ya nama daerahnya itu Asia, sama seperti ini. Itu kita akan menggunakan statement. Selanjutnya kita akan membuat deklarasi untuk memanggil deklarasi pertama, yang kedua, dan ketiga sekaligus. Kita buat edit, kita modifikasi di tahap saja sini, kita buat baru declare, gunakan perkalian yang tadi. K1 dengan tipe data number dengan apa ya, isiannya 6.
lalu angka 2 timbang tipe data varchar. Begin lupa hasilnya number, dia bikin begin hasil dengan angka 1 dikali dengan angka 2. Hasil ini dia akan pakai data N. Nah, coba kita jalankan deklarasi ini. Nah, hasilnya sama aja 48. Bagaimana kita konversikan nilai varchar ini ke number dengan kodingan seperti ini. Tuh coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini lebih baik untuk dikonversikan. Dan terakhir kita akan masuk kepada retrieving data dan transaksi control statement. Di sini kita menggunakan di dalam retrieving data dan transaksi control statement ini akan menggunakan perintah DML, yaitu insert, update, delete, serta perintah lain ke dalam SQL, dan melakukan pengambilan data dari tabel yang sudah dan melakukan transaksi di sana. Ini kita akan masuk kepada demo. Kita clear dulu. Setelah clear, kita masih menggunakan tabel region. Kita lihat dulu home region. Oke, muncul selanjutnya kita edit, hapus, kita deklarasi, declare, kita buat nama variabelnya di nomor ID. Agent ID selanjutnya kita nama benua. Agents name percent IP selanjutnya kita bikin select region ID nya, name, ke dalam more ID,
dan nama benua. Di dalam tabel regions pada kondisi where region ID 3 tadi DBMS output dan nama daerah Depok pertama ID nomor ID tanya guys spasi ya nama benua UN. Coba kita jalankan deklarasi seperti ini. Error. Sebelumnya kita lakukan set operator, set server. Edit. Karena nama daerahnya 3 yaitu Asia. Oke, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat dalam video kali ini. Cukup panjang durasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.